Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Kali ini Ibu akan lanjutkan materi kelas 12, yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Persamaan reaksi yang melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks sulit untuk disetarakan dengan cara biasa. Maka penyetaraan reaksi redoks diperlukan metode atau cara yang khusus, ya. Kita perhatikan di sini ada gambar dari percobaan reaksi redoks, yaitu antara Zn dengan CuSO4, ya. Akan dihasilkan di sini endapan Cu dengan ZnSO4, ya. Persamaan reaksinya kalau dituliskan seperti ini, Zn menjadi ZnSO4 mengalami oksidasi, CuSO4 menjadi Cu mengalami reduksi. Nah, bagaimana cara kita menyetarakan persamaan reaksi redoks? Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara perubahan bilangan oksidasi. Ini yang akan kita pelajari pada kali ini. Yang kedua, yaitu dengan cara setengah reaksi. Nah, perlu diingat, reaksi redoks yang setara itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, jumlah atom harus sama di kiri dan di kanan. Yang kedua, jumlah muatannya di kiri dan di kanan juga harus sama. Nah, agar kita bisa memahaminya, kita ikutin sampai selesai, ya. Oke. Penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi biasa disingkat dengan PBO. Ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama, samakan atom yang biloksnya berubah. Ingat, pada aturan biloks kemarin kita sudah belajar bahwa golongan 1A, 2A, atom H, dan atom O itu bilangan oksidasinya jarang sekali berubah, ya. Kemudian yang kedua, tentukan bilangan oksidasinya. Kemudian yang ketiga, hitung selisih biloksnya. Yang keempat, samakan selisih biloks. Yang kelima, samakan muatan di kedua ruas. Jika reaksinya berlangsung dalam suasana asam, tambahkan H+ di ruas yang muatannya kecil. Dan jika reaksi berlangsung dalam suasana basa, tambah OH- di ruas yang muatannya besar. Langkah terakhir, samakan jumlah atom H dengan menambah H2O di ruas yang atom H-nya lebih sedikit. Untuk menerapkan langkah-langkah ini, kita coba diaplikasikan ke dalam contoh soal. Oke, perhatikan persamaan reaksi dari Cr2O72- plus C2O42- menjadi Cr3+ plus CO2. Reaksi ini dikatakan dalam keadaan suasana asam. Maka langkah pertama tadi adalah samakan atom yang bilangan oksidasinya berubah. Ingat 1A, 2A, HO, ya, itu relatif tidak berubah. Di sini tidak ada 1A, tidak ada golongan 2A, tidak ada H, adanya O, ya. Maka yang O nggak usah kita pikirkan. Berarti yang kita lihat selain O, yaitu Cr dan C. Berarti kita cari bilok Cr-nya. Ingat bagaimana kemarin mencari bilangan oksidasi. Jadi sebelum kita cari bilangan oksidasinya, kita samakan, ya. Cr-nya di sini ada 2 di ruas kiri, maka di kanan juga harus 2. Maka kita kasih koefisien 2. C di ruas kiri juga 2, maka di kanan juga sudah 2.
Berarti langkah pertama, samakan atom yang akan mengalami perubahan bilog. Kemudian langkah kedua, hitung bilangan oksidasinya. Berarti kita menghitung bilangan oksidasi Cr dan O. Kita cari bilangan oksidasi Cr pada Cr2O72-, ya. Cr2 plus 7 kali min 2, karena atom O-nya ada 7, O bilognya min 2. Ini poliatom berarti sama dengan muatan ionnya, min 2. Ini kemarin sudah di bahasan tentang bilangan oksidasi. Berarti Cr2 plus 7 kali min 2, min 14 sama dengan min 2. Maka Cr2 sama dengan plus 14, min 2 sama dengan plus 12. Ya. Maka kalau kita hitung 1 Cr berarti 12 dibagi 2 adalah plus 6. Kita tuliskan bilognya di sini Cr adalah plus 6. Kemudian kita cari bilog Cr yang ada di ruas kanan, karena dia ion maka sesuai dengan muatan ionnya. Kita tulis plus 3 bilognya. Kemudian kita cari bilog C pada C2O42-, ya. Caranya sama seperti ini. C2 plus 4 kali min 2, atom O-nya ada 4. Bilog O min 2 sama dengan min 2 karena ini poliatom, ya. Poliion, ya. Min 2 muatannya. C2 min 8 sama dengan min 2, berarti C2 sama dengan min 2 plus 8 berarti plus 6. Maka satu atom C-nya bilognya plus 3, min 6 dibagi 2. Kita tuliskan bilog C plus 3. Bilog C di ruas kanan kita cari CO2. O itu min 2 kali 2 min 4. C ditambah min 4 harus sama dengan 0. Karena ini senyawa netral. Berarti C-nya plus 4. Ya. Bilognya sudah ketemu semua. Kemudian di sini kita cari selisihnya. Plus 6 menjadi plus 3, berarti selisihnya ada 3 atau turun sebanyak 3. Plus 3 menjadi plus 4, berarti selisihnya adalah 1 atau naik 1 dari 3 ke 4. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menyamakan selisihnya. Karena di sini 1, di sini 3, biar cepat dan mudah kalikan silang aja ya. Yang 3 dikali 1, yang 1 dikali 3. Maka ini akan menjadi 3, selisihnya ini juga menjadi 3. Berarti sudah sama. Kemudian langkah berikutnya di sini adalah kita tuliskan ya, yang dikali 3 dan yang dikali 1. Yang dikali 1 siapa? Cr2O72-. Kita tulis dikali 1. Nih, kita tulis angkanya di depan ya sebagai koefisien. Yang di ruas kanan juga sama. Ini kita kalikan 1. Oke. Kemudian C2O4 di sini dikalikan 3 ya. Maka di sini kita tulis angka 3. Karena dikali 3 diberi koefisien 3. Yang di ruas kanan di CO2 juga sama. Ini dikali 3. Kemudian kita tuliskan di sini. Berarti dikali 1 maka tetap Cr2O72-, 3C2O42-, 2Cr3, 3 kali 2, 6CO2. Kemudian langkah berikutnya adalah menyamakan muatan. Maka muatan di ruas kiri kita hitung dulu. Ini poliion min 2, berarti di sini min 2 ditambah 3 kali min 2, berarti min 6. Min 2 ditambah min 6 adalah min 8. Di ruas kiri muatannya min 8. Di ruas kanan juga kita hitung 2 kali plus 3, berarti positif 6. Karena 6 CO2 ini netral, maka 0.
Ya. Berarti 2 kali plus 3, 6 ditambah 0 sama dengan plus 6. Kemudian langkah berikutnya menyamakan muatan. Jika suasananya asam, tambahkan H+ di ruas yang muatannya kecil. Di kiri muatannya -8, di kanan +6. Berarti yang muatannya lebih kecil adalah di sebelah kiri. Maka ruas kiri harus ditambah H+. Berapa H+ yang ditambahkan? Sejumlah kekurangannya. Jadi -8 harus ditambah berapa H+ agar menjadi +6. Berarti harus ditambah 14 H+ ya. Berarti -8 plus 14 maka akan menjadi +6. Sehingga muatannya kiri dan kanan menjadi sama. Kemudian langkah berikutnya di sini menyamakan atom H dengan menambah H2O di ruas yang kurang H. Di ruas kiri ada atom H, di ruas kanan tidak ada. Maka di ruas kanan harus kita tambahkan H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak 14 atom H. Ya, berarti karena di dalam H2O ada H sebanyak 2, berarti 14 dibagi 2. Kita hanya butuh 7 H2O. Sehingga atom H-nya sama. 7 kali 2, 14. Ini juga 14. Oke, sekarang kita cek apakah reaksi ini sudah setara. Kita hitung dulu atom-atom di kiri dan di kanan. Atom Cr di ruas kiri ada 2, di sebelah kanan juga 2 kali Cr, berarti 2. Sama. Kemudian atom O, 7 ditambah 3 kali -4 ditambah 12. Ya. Berarti 7 ditambah 12, 19. Di ruas kanan, 6 kali 2, 12 ditambah 7 kali 1. Juga 19, sama. Kemudian atom C, 3 kali 2, 6. Di ruas kanan, 6 kali 1. Ini 6, koefisiennya 6, berarti C-nya sama, 6. Kemudian atom H. Ya, di ruas kiri ada 14 atom H, di ruas kanan juga 14, 7 kali 2, 14. Berarti atom di ruas kiri dan atom-atom di ruas kanan sudah sama. Kemudian syarat yang kedua, muatan di kiri dan di kanan juga harus sama. Kita hitung muatan yang ada di ruas kiri. -2 ditambah 3 kali -2, -6 ditambah 14 kali +1, +14 berarti +6. Di ruas kanan kita hitung 2 kali +3, +6. Berarti muatannya di ruas kiri dan di ruas kanan juga sudah sama, yaitu +6. Berarti reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Oke? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Bagaimana kalau reaksinya suasananya basah, ya? Ada Al ditambah NO3- menjadi AlO2- plus NH3. Suasananya basah. Langkah-langkahnya sama, karena di sini semua atomnya sudah sama, tidak ada yang perlu disamakan. Maka di sini kita mencari bilognya. H dan O tidak perlu kita cari bilognya karena tidak berubah, relatif tidak berubah. Kita cari bilog Al dan N. Ya. Al karena dia jomblo sendirian, di sini 0.
Al di sini kita cari bilognya. Al plus 2, atom O-nya 2 dikali min 2, bilog O sama dengan min 1. Karena ini ion, ya, sama dengan muatan ionnya. Berarti Al min 4 sama dengan min 1. Maka Al-nya 1 plus 4 berarti Al-nya bilognya plus 3. Kita tuliskan plus 3. Kemudian kita cari bilog N. N di sini juga ion, berarti N plus 3 kali min 2, bilog O sama dengan min 1 muatan ionnya. Berarti di sini N min 6 sama dengan min 1. Kemudian N-nya sama dengan plus 5. Kita tuliskan bilognya di sini plus 5. Nah, bilog N di ruas kanan karena H itu plus 1, berarti bilog N-nya berapa ditambah 1 kali 3 plus 3 harus sama dengan 0. Berarti N-nya harus min 3. Ya, min 3 plus 3 berarti sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita hitung selisihnya. 0 ke plus 3 selisih 3. Kemudian plus 5 ke min 3 itu berarti selisihnya 8. Ya, kalau kita bikin garis bilangan itu ini dari plus ke min, ya. Jadi selisihnya ada sebanyak 8 satuan. Maka ini juga harus disamakan, maka ini kita kalikan silang. Yang 8 dikali 3, yang 3 dikali 8. Sehingga kita tuliskan di sini Al-nya dikali 8, maka Al di ruas kanan juga harus dikali 8. N-nya di sini berarti dikali 3. Yang di ruas kanan juga dikali 3. Sehingga selisihnya sudah sama sekarang, ya. Kemudian langkah berikutnya kita hitung muatannya lebih dulu untuk menyamakan muatannya. Al tidak bermuatan karena bukan ion, maka dia 0. Kemudian di sini 3 kali min 1 berarti min 3. 0 ditambah min 3 berarti min 3 di ruas kiri. Di ruas kanan kita hitung 8 dikali min 1 berarti min 8. Karena ini netral maka 0. Min 8 ditambah 0 adalah min 8. Di kiri min 3, di kanan min 8. Ingat aturannya, samakan muatan dengan menambah OH min di ruas yang muatannya besar. Ini bilangan sama-sama negatif. Min 3 dengan min 8 yang lebih besar adalah min 3, ya, bukan min 8 karena ini min, ya. Maka min 3 di ruas kirilah yang harus kita tambah OH min agar sama menjadi min 8, berarti butuh OH min sebanyak 5, ya. Berarti ini min 5 ditambah min 3, maka akan menjadi sama, min 8. Kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu samakan atom H dengan menambah H2O di ruas yang kurang atom H. Di kiri ada atom H sebanyak 5, di kanan ada atom H 3 kali 3, berarti 9. Berarti ruas kiri yang harus ditambah karena dia atom H-nya lebih sedikit atau kekurangan H yaitu 5. Maka untuk menjadi 9 kita tambahkan 2H2O karena pada 2H2O itu atom H-nya ada sebanyak 4. 4 ditambah 5 sudah sama 9. Oke. Sekarang kita cek apakah reaksinya sudah setara. Kita hitung atom di kiri dan di kanan. Atom Al-nya di kiri 8, di kanan 8 kali 1 Al. Berarti Al-nya sama 8. Kemudian atom N di kiri 3,
di kanan juga ada 3. Nih. Kemudian atom O, 3 kali 3, 9. 9 ditambah 5, 14. 14 ditambah 2, 16. Kita hitung yang di ruas kanan, 8 dikali 2, 16. Sama. Sekarang kita cek atom H. Atom H-nya 5 ditambah 2 kali 2, 4. Berarti 9. Di ruas kiri, atom H 3 kali 3, juga 9. Sekarang kita cek muatannya di ruas kiri. 3 kali min 1, min 3, ditambah 5 kali min 1, min 5. H2O netral berarti 0. Min 3 ditambah min 5 berarti min 8. Sekarang kita hitung muatannya di ruas kanan. 8 kali min 1, min 8. NH3-nya netral 0, berarti min 8. Ya. Oke, berarti jumlah atomnya di kiri kanan sama, jumlah muatannya di kiri dan di kanan juga sama. Berarti reaksinya sudah setara. Jelas ya? Oke, agar kalian lebih memahami tentang penyetaraan redoks dengan cara perubahan Bilog, di sini ada 2 latihan soal. Yang satu suasananya asam, yang satu suasananya basah. Silahkan dicoba, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa membantu kalian di dalam menyelesaikan latihan soal ini. Terima kasih, sampai ketemu pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.